ada 3 varietas yang bagaimana cara pengolahan padi yang lebih bagus, ya kan? Dengan kawan-kawan yang di perguruan tinggi ini, jadi bisa lebih dari 15 kilo. Panen itu bisa lebih bagus dengan kualitas beras yang premium yang kita inginkan, kan? Itu jangan supaya harganya itu marginnya bisa lebih besar, dan itu saya pikir tidak sulit. Nah, inilah peranan pemerintah terutama PPL, Pak. PPL itu memang harus bekerja ekstra dan standby di lokasi, berikan penyuluhan kepada masyarakat. Kalau ada sedikit perubahan, ini semua, itu yang paling penting Pak PPL. PPL itu saya pikir memberikan sumbangan sampai 60% dari untuk tingkat keberhasilan. Merubah pola pikir orang itu tidak gampang, Pak. Ya, betul, ya. Itu yang paling sulit sebetulnya. Ya. Aja PPL itu penting benar untuk itu. Ada masukan juga tuh. Dan sekarang kan kita gampang nih, Pak. Transportasi kita udah mudah. Ya kan, PPL pun kalau dulu dari zaman waktu saya dulu itu PPL sangat jarang yang perempuan, Pak. Ya. Tapi sekarang yang perempuan pun sudah banyak. Karena itu transportasi udah mudah tuh. Dan mungkin lebih telaten memberikan penyuluhan kepada petani. Nah, itu yang paling penting, Pak. PPL. Nah, tentunya kita dari hulu ke hilir, kita bahas sampai ini. Iya. Nanti break dulu. Iya. Silakan, Pak. Ngeteh dulu kita. Suasananya enak, Pak, kalau di itulah ini angin-angin sepoi. Angin sepoi gini. Ini yang selalu terngiang-ngiang kalau mau ke sini. Apalagi pagi gini kan. Nah, enak suasananya. Dan ini mulai masuk masa bunting ini. Ya. Mungkin pertengahan bulan depan sudah mulai keluar buah kan. Kalau udah mulai keluar buah, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan buahnya juga bagus, bernas. Wah, alhamdulillah mungkin panennya. Dan ini kita tanam ini bagus sekali ini. Insya Allah. Bro, ada yang tanam, ada yang udah bunting, ya. Ada tahapan. Karena memang jadwalnya tuh kita bikin bertingkat. Kalau sekaligus itu susah di tenaga kerjanya, Pak. Serempak tuh nggak bisa dia. Yang paling diunggulkan ini varietas apa nih, Pak, yang dikembangkan sini? Kalau kita di sini itu ada 3 varietas yang adaptasinya bagus lah ya, ke kondisi lahan, iklim, dan air, terutama air nih, Pak. Dari dulu saya coba itu ada 11 varietas yang kita tanam. Ternyata 3 inilah yang paling unggul lah ya. Kita lihat. Pertama ini varietas Argo Pawan ini, Pak. Argo Pawan, kemudian ini Siam, dan di seberang sana tuh kita tanam Impari 32. Nah, jadi 3 varietas ini kita harapkan bisa memberikan hasil yang cukup baik, signifikan lah. Kemudian selain menangani budidaya kan, saya lihat ada Bapak nih menangani juga pasca panennya nih, Pak. Nah, itu tujuannya nih kemana nih pasca panen ini? Jadi memang untuk selama ini nih, Pak, kita ini petani kita nih umumnya masih berkisar di yang penting saya nanam padi, nanti panen pada saatnya saya akan panen. Dia masih belum tahu bagaimana cara pengolahan padi yang lebih bagus, ya kan, dengan harga dan kualitas yang lebih bagus. Sebab semakin hari ketika ekonomi kita semakin meningkat, orang akan cenderung memilih pangan yang berkualitas. Pangan secara umumnya ya, baik padi, baik kentang, baik ubi dan segala macam yang tanaman pangan, cari yang berkualitas. Selama ini kita cukup puas dengan beras yang standar aja. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan beras yang standar ini menjadi ke tingkat beras premium, supaya ada tambahan pendapatan di situ, Pak. Nah, inilah kita dengan pengolahan pasca panen yang baik,
kadar airnya, nanti penyimpannya kita buat yang gabah kering gilingnya itu penyimpan dengan yang bagus, sehingga kita harapkan ini dari proses produksi padi kita ke beras ini akan menghasilkan beras premium, Mbak, sehingga orang itu dengan kualitas beras premium, harganya tidak terlalu tinggi, mesti orang ngejar ke situ. Nah, itu yang mesti. Dan jangan lupa, Pak, jadi orang ini kadang-kadang banyak salah nih, Pak. Kalau orang buka restoran, Pak, itu yang enak itu bukan lauknya, Pak, nasinya itu. Kalau lauk apapun, kalau nasinya tak enak, tetap tak enak orang makan. Nah, itu jelas tuh, Pak. Nah, kenapa rumah makan Padang tuh dia bisa bertahan nih kan? Nah, karena saya banyak juga teman-teman yang pengusaha rumah makan, karena dia memang kualitas berasnya terjaga betul. Kalau yang mau ada buka rumah makan sama itu, ingat tuh, bukan soal lauknya, Pak. Yang penting nasinya enak tuh. Kalau nasinya pulen enak, lauk apapun enak. Itu tuh rahasianya situ. Makanya kita pengolahan pasca panennya memang kita perhatikan betul-betul, Pak. Kemudian kita juga menghindari penggunaan zat-zat kimia, ya. Kalaupun kita ada dengan pemupukan, ada sebagian kita dengan pemupukan organik, ada juga yang anorganik, tapi kita pakai seminimal mungkin. Dan kita sudah bikin UPI itu, Pak, sebelah sana itu ada 2 itu. Yang putih itu hasilnya bagus sekali itu, Pak. Itu tanpa pupuk loh. Tanpa pupuk, tanpa pestisida, kita lihat perkembangannya. Dan ternyata pertumbuhannya bagus sekali. Nah, jadi kedepannya ini dengan UPI ini kita ingin membangun perbenihan sendiri, untuk paling tidak untuk kebutuhan kita sini dan masyarakat sini. Kita tidak perlu lagi benih itu dari luar, bagian dari uji coba. Bapak bayangkanlah kalau benih dari luar itu ada yang merek-merek tertentu sampai 130-140 ribu per kilo. Nah, kalau kita buat di sini dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, katakanlah 15.000 per kilo misalnya gitu kan, dia tanpa ongkos angkut kan, gitu. Nah, itu yang tujuan dari pimpinan perusahaan kita tadi, yang ingin membuat masyarakat sini itu bisa sejahtera dengan bertani. Nah, itu yang dengan bertani, sebab jadi petani ini banyak berkah sebetulnya. Itu pertama. Kedua itu tenaga kerja itu tersedia di lingkungan mereka sendiri, apakah dia sendiri, bapaknya atau istrinya atau anaknya. Nah, sekarang ini bagaimana cara kita menggerakkan anak-anaknya ini, dia menjadi bangga sebagai petani. Itu yang paling penting ya. Itu yang menarik itu, Pak. Petani milenial itu, itu boleh dibilang seberapa persen? Iya. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Petani milenial hari ini gitu, Pak? Iya. Jadi sebenarnya nih kan, kalau kita di Kalbar ini, katakan ada perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana pertanian yang setiap tahun itu hampir ribuan tuh, Pak. Dari Universitas Tanjung Pura, dari Universitas Muhammadiyah, dari Universitas Pancabakti, dari Politeknik. Ada 4 berarti itu kan. Nah, mereka masuk ke Fakultas Pertanian, baik di agrotek maupun agrobisnis, ya kan. Tetapi setelah keluar dari situ, agak enggan masuk ke pertanian sebagai petani, ya. Kalau kita lihat di daerah lain, orang itu sudah berlomba-lomba untuk mengembangkan pertanian, terutama Sulawesi dan Jawa lah. Itu udah luar biasa, Pak. Nah, kita ini menggait ini nih, Pak. Ini ingin menggait petani-petani milenial ini, kawan-kawan yang di perguruan tinggi ini, pada bulan Februari nanti, Pak, sudah ada yang ikut praktek lapangan di sini. Ya, itu dari Universitas Pancabakti. Nanti Februari dia ikut praktek lapangan. Selain dia hanya mengenal daripada sisi teoritisnya, prakteknya kita siapkan. Supaya bagaimana? Supaya dia itu bangga sebagai petani, dan ketika dia masuk di Fakultas Pertanian, dia sudah tahu arahnya. Oh, saya ingin menjadi pengusaha paling tidak di bidang pertanian. Dan itu kita insya Allah mulai Februari nanti ada yang praktek di kita di sini.
sudah kemarin disampaikan ada 10 orang, siap, saya bilang tidak masalah. Kita untuk berbagi ilmu, bagaimana mereka ini ingin dan senang untuk bertani. Nah, sebab sebenarnya Pak, kalau pertanian ini, pertanian tanam pangan, terutama di sektor padi ini sebenarnya lebih menjanjikan, lebih menguntungkan. Cash flow-nya lebih pendek deh itu. Nah, cuma 3 bulan. Ada hasil. Kemudian pendapatan juga lumayan. Nah, selama ini kenapa misalnya mereka tidak mau bergerak di sektor pertanian? Dia menganggap oh nanti orang tua kita udah cukup lah itu. Bapak ke saya pun dari dulu petani. Tetapi bertani dengan sistem intensifikasi, dengan menggunakan teknologi tepat guna, itu yang belum dilakukan. Itu yang kita garap ke mereka nih. Itu yang kita garap ke mereka itu. So nanti ini kalau dia intensifikasi pertanian, bisa juga nanti budidaya padi dengan ikan. Namanya bina padi kan. Bina padi, ada padinya, ada ikan. Dan kalau kita lihat konsumsi ikan di Kalbar ini Pak, 1 bulan per orang itu jadi bisa lebih dari 15 kilo per orang per bulan. Luar biasa itu. Sekarang kalau kita lihat ini kan baik lele dulu orang nggak mau Pak. Sekarang kita cari-cari. Sekarang lelenya nggak ada. Pecel lele. Lele kan. Ikan masnya, ikan nilanya itu dengan harga yang cukup lumayan, luar biasa tuh pendapatannya itu. Nah, dengan sentuhan teknologi dan ilmu mereka ini, itu akan membuat mereka tertarik gitu Pak. Petani milenial yang dia bukan sebagai pekerja, tapi dia sebagai pemilik, harapkan untuk membuat entrepreneurship yang anak-anak muda gitu nih. Nah, itu. Mantap deh. Perlu ditonton nih. Ini perlu nih Pak. Perlu ini. Di luar sana nih, iya. menonton ini motivasi dari supaya rekan-rekan mahasiswa juga terus tertarik. Kita sudah bercerita panjang lebar nih Pak. Jadi kira-kira apa yang Bapak harapkan gitu Pak dengan pertanian Kalbar ke depan ini Pak? Seperti apa? Yang jelas kita berharap terutama pertanian sektor tanaman pangan umumnya itu bisa lebih berkembang dengan baik, dengan maksudnya teman-teman adik-adik mahasiswa ini sebagai petani milenial, karena nanti dia tuh punya pengalaman, punya ilmu, punya teknologi, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian kita. Paling tidak kita bisa swasembada di lokal maupun bisa ekspor hasil tanaman pangan kita ke Malaysia yang sebutkan tadi, bisa ke Brunei, bisa ke Filipina. Sebab begini Pak ya, ini ada pengalaman yang menarik sebelumnya ya, dan orang tidak pernah bayangkan ini. Ketika terjadinya COVID ini, ya kan, orang tidak mungkin bisa bekerja kan. Satu-satunya yang bisa memberikan harapan adalah sektor pertanian Pak. Orang kalau di pabrik di mana dengan jumlah yang untuk industri-industri yang padat karya ya, sekarang itu banyak yang tidak bisa bekerja. Nah, satu-satunya adalah di ketahanan pangan yang harus kita perkuat, dan saya yakin pemerintah akan fokus ke sana. Kenapa Pak? Kalau kita di stop impor orang dari luar, tak bisa makan gitu di luar. Kalau kita di sini masih tak bisa makan Pak. Ya kan? Sekarang kita masih berharap impor. Impor kemarin 2 juta ton dari luar kan? Tak perlu kita sebut dari mana itu kan? 2 juta ton per semester. Bapak bayangkan tuh, kalau itu bisa kita penuhi, berapa devisa kita yang tersedot untuk membeli beras itu. Dan Bapak pernah ingat waktu zamannya Pak Habibie Presiden, kita jual pesawat Tetuko 235, tukarnya beras ketan. Ketahanan pangan luar biasa Pak. Itu luar biasa buat kita. Nah, kalau kita sekarang orang istilahnya perangnya kan perang bintang. Perang bintang ini sekarang semua teknologi. Semuanya dengan teknologi. Tidak lagi perang
harus kontak fisik dan konvensional seperti kita dulu kan. Kita di stop orang pangan ya, tak bisa makan gitu. Ribut gitu kan. Nah ini Pak yang ya, kita harapkan fokus di situ dan kita garap nih adik-adik mahasiswa kita nih supaya dia bangga sebagai petani dan dia sebagai entrepreneurship sendiri Pak. Dia bukan sebagai pekerja. Nah itu yang kita bersyukur tanah kita ini kan luas-luas. Tinggal kita mau atau tidaknya itu yang kita gerakkan. Nah, baik. Ya terakhir Pak, untuk pesan untuk channel Rudy Haji ini apa Pak? Iya. Ini saya udah 3 kali cari Pak Edi. Memang ya ilmunya ini update terus nih. Dan saya ya senang berbincangan ini. Saya berpesan khusus kepada rekan-rekan milenial untuk giat dan bangga bertani. Kemudian jangan lupa tonton dan subscribe